Selamat malam. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, mengenai penghentian aset tetap saat dijual, saat ditukar, saat dihibahkan, atau saat dibuang. Yang pertama mengenai perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial yaitu merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang bersifat netral dan tidak memihak. Selain laporan keuangan komersial, perusahaan selaku wajib pajak juga harus menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan fiskal yaitu merupakan laporan keuangan yang tercantum informasi akuntansi yang dirancang untuk kepentingan perpajakan. Pengutaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi laporan keuangan fiskal sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang pada setiap tahun yang berakhir. Adapun perbedaan konsep laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada, yaitu yang pertama, konsep penghasilan atau pendapatan. Menurut IAI 2007, tahun 2007 nomor 13, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sudut pandang fiskal tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, yang dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun. Fiskal membagi penghasilan ke dalam 3 kelompok yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, yaitu tentang pajak penghasilan. Yang pertama, mengenai penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Yang ketiga, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua yaitu konsep beban. Menurut IAI 2007 nomor 13, beban diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau adanya kewajiban sehingga menyebabkan turunnya ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dari sisi fiskal, beban merupakan biaya untuk menagih atau memperoleh dan memelihara penghasilan yang terkait langsung dengan perolehan penghasilan. Yang ketiga yaitu konsep penyusutan dan nilai persediaan. A. Konsep penyusutan. Adapun metode penyusutan dalam akuntansi meliputi straight line method atau metode garis lurus, di mana pembebanan dihasilkan selama umur manfaat atau aset jika residu tidak mengalami perubahan nilai. Yang kedua yaitu diminishing balance method atau metode garis menurun, yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang kedua, sum of the unit method atau metode jumlah unit, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Sementara itu, ketentuan perpajakan hanya menentukan 2 metode penyusutan yang berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pasal 11 tentang pajak penghasilan, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun yang dilakukan secara konsisten. B, yaitu konsep persediaan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan penggunaannya untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang menggunakan metode rata-rata atau FIFO, di mana harus dilakukan dengan konsisten. Yang kedua yaitu mengenai penghentian aset tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta berwujud yang dimiliki badan usaha yang masa manfaatnya lebih dari setahun atau satu periode akuntansi dan digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan. Karena masa manfaatnya yang panjang,
aktiva tetap mengalami penyusutan yang dapat mengurangi nilai dari aktiva tersebut, bahkan sampai tak memiliki nilai dan kehilangan dari kegunaannya tersebut. Biasanya, perusahaan akan melakukan pelepasan aset ketika aset tetap tersebut telah kehilangan kegunaannya. Aset-aset tersebut bisa dilepas perusahaan melalui cara dibuang, dijual, atau ditukar tambah dengan aset serupa. Pengertian penggunaan aset tetap. Yang pertama yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Berikutnya yaitu suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Berikutnya yaitu bagi aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aset pemerintah tidak termasuk dalam kelompok aset tetap, melainkan dipindahkan pada kelompok aset lainnya dengan nilai suatu yang tercatat, sesuai yang tercatat. Berikutnya yaitu aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu mengenai penjualan aset tetap. Biasanya perusahaan lebih memilih menjual aset tetapnya daripada membuangnya, karena ada kemungkinan dapat menghindarkan kerugian yang lebih besar dibandingkan membuang aset tetap. Sebelum dijual, perusahaan harus memperhitungkan penyusutan yang belum dicatat untuk periode yang bersangkutan sampai dengan tanggal penjualan. Apabila terjadi penjualan dengan harga jual lebih besar daripada nilai buku, akan diakui sebagai laba. Jurnal yang dicatat adalah dengan mengkredit perkiraan laba pelepasan aset tetap, sedangkan untuk kerugian yang diderita akan dicatat dengan mendebit perkiraan kerugian pelepasan aset tetap. Jika terjadi sebaliknya, harga jual lebih rendah daripada nilai buku, maka akan langsung diakui sebagai kerugian. Di sini ada contoh kasus. Sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 3 juta disusupkan dengan metode garis lurus sebesar 10% setiap tahunnya. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada akhir tahun keempat pemakaiannya. Saldo akumulasi penyusutan pada saat penjualan adalah sekitar 2.400.000. Nilai buku peralatan tersebut adalah 600.000. Jurnal pada kasus ini bisa dibuat menjadi 3 kondisi tergantung pada nilai jualnya. Yaitu yang pertama, jurnal jika peralatan dijual seharga nilai buku, yaitu seharga 600.000 atau impas. Kas di posisi debit sebesar 600.000, akumulasi penyusutan peralatan di debit 2.400.000, peralatan di kredit sebesar 3 juta. Jurnal jika peralatan dijual di bawah nilai buku, yaitu 400.000 atau rugi. Kas di posisi debit seharga 400.000, akumulasi penyusutan peralatan di posisi debit 2.400.000, kerugian atas penjualan aktiva di debit senilai 200.000. Nilai dari 200.000 pada kerugian atas penjualan aktiva itu didapat dari 400.000 ditambah 2.400.000 dikurang 300.000, hasilnya 200.000. Yang kemudian peralatan di posisi kredit senilai 3 juta. Jurnal jika peralatan dijual seharga di atas nilai buku, misalnya 800.000 atau untung, penulisan jurnalnya sebagai berikut. Kas di debit 800.000, akumulasi penyusutan peralatan di debit 2.400.000, peralatan di kredit 3 juta, keuntungan atas penjualan aktiva di kredit 200.000. Yang keuntungan atas penjualan aktiva ini nilainya didapat dari 800.000 ditambah 2.400.000 dikurang 3 juta, hasilnya 200.000. Kemudian akan dibacakan oleh Realita. Adapun materi yang keempat mengenai pertukaran aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 tahun 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk aset tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur dengan nilai wajar aset, kecuali
Yang pertama, transaksi penjualan dari suatu aset tetap diukur nilai wajar. Maaf. Yang pertama, transaksi penjualan tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, aset yang dilepas melalui pertukaran, nilai perolehan, atau pertukarannya adalah jumlah yang harusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Pertukaran ini dapat terjadi baik antara aktiva tetap yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Nilai tukar tambah atau trade-in allowance dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku aktiva tetap lama. Nilai yang tersisa atau jumlah terutang atas transaksi pertukaran ini dapat dibayar secara tunai atau sebagai kewajiban. Pertukaran aset atau aktiva tetap seperti ini juga menimbulkan keuntungan atau kerugian yang perlu diakui dalam catatan akuntansi pada suatu pertukaran terjadi. Next. Praktik akuntansi pajak tidak mengatur tentang perolehan aset dengan pertukaran, hanya masalah perlakuan perpajakannya, diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar atau market price. Adapun contoh kasusnya, perusahaan menukar mesin lama yang dimiliki dengan mesin yang baru. Mesin lama diperoleh dengan harga 50 juta, akumulasi penyusutan dari mesin lama tersebut sebesar 25 juta. Sedangkan untuk harga mesin yang baru didapat dengan harga 55 juta, sehingga kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mesin baru sebesar 30 juta rupiah. Dalam kasus di atas, perusahaan mengalami kerugian atas pertukaran sebesar 2 juta rupiah. Maka jurnal yang bisa kita catat adalah mesin baru yang berada di posisi debit sebesar 55 juta rupiah, lalu adapun akumulasi penyusutan peralatan berada di debit sebesar 25 juta rupiah, adapun kerugian atau pertukaran di debit sebesar 2 juta rupiah, dan mesin lama berada di posisi kredit 50 juta rupiah, dan kas berada di sisi kredit sebesar 32 juta rupiah. Lalu materi kelima tentang aset tetap dihibahkan. Kembali seperti contoh terdahulu yang mengacu pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka hibah pun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat memenuhi syarat pasal 4 ayat 3. Untuk yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 ini, asetnya berupa kendaraan seperti harga perolehan sebesar 100 juta rupiah, untuk akumulasi penyusutan sebesar 60 juta rupiah, lalu nilai buku sebesar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah ini didapatkan dari 100 juta dikurang 60 juta rupiah. Untuk harga pasar sebesar 55 juta rupiah. Adapun jurnal yang bisa kita buat khususnya untuk pihak pemberi hibah. Untuk pihak pemberi hibah, akunnya biaya tidak dibebankan atau saldo laba berada di posisi debit sebesar Rp1 juta, lalu akumulasi penyusutan sebesar Rp60 juta, lalu untuk di kendaraan berada di posisi kredit sebesar Rp100 juta. Adapun untuk pihak penerima hibah, akunnya kendaraan berada di posisi debit sebesar Rp40 juta, lalu modal hibahan berada di posisi kredit sebesar Rp40 juta. Untuk yang kedua, yang diterima wajib pajak tidak dalam rangka hubungan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, maka dipandang sebagai transaksi modal dengan sisa buku menurut pembukuan pemberi hibah yang digunakan sebagai dasar pengukurannya. Untuk yang kedua, tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3. Untuk tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3, bentuk aset yang dihibahkan berupa kendaraan. Harga perolehan sebesar Rp100 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp60 juta, nilai buku sebesar Rp40 juta. Rp40 juta didapatkan dari Rp100 juta dikurang Rp60 juta. Lalu harga pasar sebesar Rp55 juta. Adapun jurnalnya,
Jurnalnya yang pertama untuk pihak pemberi hibah. Pihak pemberi hibah akunnya biaya hibah berada di posisi debit sebesar 55 juta rupiah. Adapun akumulasi penyusutan sebesar 60 juta rupiah. Kendaraan berada di posisi kredit sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan dari hibah berada di posisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, terdapat pihak penerima hibah. Pihak penerima hibah untuk asetnya yang pertama, kendaraan berada di posisi debit sebesar 55 juta rupiah dan penghasilan hibah berada di posisi kredit sebesar 55 juta rupiah. Dalam hal tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3, pemberian hibah tersebut dimaksudkan menjadi penghasilan bagi yang menerimanya karena ternyata pemberian hibah ini mempunyai hubungan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan pihak penerima hibah. Apabila tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3, hibah dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bagi penerimanya dan dicatat sebesar harga pasar dari harga hibahan. Bagi pemberi harta hibahan, pengubahan harta tersebut merupakan pengalihan harta. Oleh karena itu, harus dihitung laba atau rugi atas hibah harta, yaitu harga pasar dikurangi nilai sisa buku. Apabila harta tersebut disusutkan atau harga pasar dikurangi harga perolehan, apabila harta tersebut tidak disusutkan. Pengibahan ini merupakan tanah atau bangunan oleh orang pribadi yang dikategorikan sebagai pengolahan harta harus dikenakan PPh final. Materi ke-6, pembuangan aset tetap. Pembuangan aset tetap dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual. Jika aset tersebut belum disusutkan secara penuh, maka harus terlebih dahulu melakukan jurnal penyusutan sebelum aset tersebut dibuang dan dihapus dari catatan akuntansi perusahaan. Hal ini tidak akan menimbulkan keuntungan ataupun kerugian yang harus diakui dalam catatan akuntansi, karena aset telah disusutkan secara penuh dan tidak memiliki nilai sisa atau salvage value. Adapun contoh kasusnya, yang pertama, dibuang atau sepenuhnya sudah disusutkan. Sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 5 juta telah disusutkan sepenuhnya pada akhir periode. Pada awal Februari, mesin tersebut dibuang. Jurnal untuk mencatat pembuangan aktiva tetap ini ialah akuntansi penyusutan peralatan berada di posisi debit sebesar 5 juta, lalu yang kedua peralatan berada di posisi kredit sebesar 5 juta. Lalu ada dibuang atau belum sepenuhnya disusutkan, sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 3 juta rupiah disusutkan dengan tarif tahunan garis lurus 10%. Setelah ayat jurnal penyesuaian akhir Desember 2019, saldo akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2 juta rupiah. Sehingga masih ada nilai buku sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada awal Maret 2020, peralatan tersebut dibuang atau dihapuskan. Maka jurnal untuk kasus ini ialah sebelum perusahaan menghapuskan peralatan perusahaan, terlebih dahulu menjual beban penyusutan dari awal tahun sampai dengan tanggal penghapusan di awal Maret. Berikut rumusnya. Harga beli dikali tarif garis lurus sebesar 10% dikali jumlah bulan dari awal tahun sampai dengan tanggal penghapusan dibagi 12. Untuk harga beli itu sebesar 3 juta rupiah, lalu dikalikan dengan tarif garis lurus sebesar 10%. Dikalikan jumlah bulan dari awal tahun itu 3 bulan dibagi 12. 3 juta dikali 10% hasilnya 300.000, lalu dikali 3 dibagi 12 mendapatkan hasil 0,25%. 300.000 dikali 0,25% hasilnya 75.000. Maka untuk pencatatan penjurnalannya, beban penyusutan peralatan berada di posisi debit sebesar 75.000, lalu akumulasi penyusutan peralatan berada di posisi kredit sebesar 75.000. Terakhir, untuk jurnal penghapusan. Akumulasi penyusutan peralatan berada di posisi debit sebesar 2.075.000. Untuk kerugian atas pelepasan aktiva tetap berada di posisi debit sebesar 925.000, lalu peralatan berada di posisi kredit sebesar 3 juta.
Untuk akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.075.000 ini didapatkan dari penyusutan tahun 2019 sebesar 2 juta, ditambah dengan beban penyusutan 2020 sebesar 75.000. Jadi hasilnya 2.075.000. Sedangkan untuk kerugian atas pelepasan aktiva tetap ini berasal dari 2.075.000 dikurangi dengan 3 juta. Karena dia kerugian, maka hasilnya minus 925.000. Kevin, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.